Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita pelaksanaan perkuliahan perdana ya, pengolahan produk berbasis karet di pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-10 kalau di Sipadu. Baik, sebelum kita memulai, ada yang pimpin doa dulu. Si Taufik, pimpin doa, Pik. Ya Pak, siap. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Taufik. Saya mau ngecek nih, suara saya jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya akan coba share screen materi hari ini ya, yang sudah juga saya share tadi di Google Classroom ya. Oke, terlihat? Terlihat, Pak. Oke, hari ini materinya adalah berkaitan dengan potensi biji karet ya. Biasanya kalau di luar pandemi, biasanya ini juga dipraktikumkan. Nah, untuk tahun ini, nanti mungkin ada materi lain yang akan dipraktikumkan, yang jadwalnya nanti akan saya susun dan akan saya diskusikan dulu dengan Pak Sandri ya. Mungkin nanti akan ada pembuatan briket dan lain sebagainya, mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan, nantinya akan dipraktikumkan secara offline. Sisanya nanti kebanyakan adalah penugasan-penugasan yang hari ini juga nanti akan saya berikan penugasan tersebut. Oke, pertama adalah tentang potensi biji karet. Ya, potensi biji karet yang akan dibahas di sini adalah berkaitan dengan biji karet sebagai bahan baku bioenergi. Dimana di sini saya fokuskan di 2 produk ya, biodiesel dan biokerosin. Biodiesel ini untuk apa ya? Ada yang tahu biodiesel ini untuk apa? Bahan bakar. Kendaraan. Bakar apa? Kendaraan apa? Truk gitu, Pak. Kendaraan yang bermesin apa kalau di biodiesel? Diesel. Benar tadi, truk tadi. Tapi truk itu apa namanya? Motor mesin diesel, Pak. Dengan mesin diesel ya. Mesin diesel itu biasanya pakai bahan bakar apa kalau di pom bensin? Solar, Pak. Nah, solar. Jadi biodiesel ini adalah pengganti solar ya. Biodiesel ini pengganti solar. Kalau biokerosin ini untuk apa ya kira-kira? Pengganti apa? Kalau biodiesel tadi sebagai pengganti solar, kalau biokerosin ini kira-kira untuk pengganti apa? Ada yang ingin bantu jawab? Biokerosin. Atau googling kah dulu? Ada? Siapa tadi ya? Ada Dek? Iya, Pak. Kira-kira biokerosin pengganti apa, Dek? Pengganti minyak tanah, Pak. Ini siapa nih? Nurin, Pak. Oke, Nurin. Pengganti minyak tanah. Oke, biokerosin ini untuk pengganti minyak tanah ya. Ini sekilas adalah tentang pembuatan 2 produk ini. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita akan bahas dulu tentang minyak biji karet ya. Minyak biji karet merupakan salah satu jenis minyak yang mengering atau drying oil. Jadi sifatnya ini bisa mengering jika terkena oksidasi. Maksudnya itu jika ada terkena udara gitu ya, maka akan berubah menjadi lapisan tebal.
sifatnya kental dan membentuk sejenis selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Kemudian penggolongan minyak biji karet ini termasuk dalam minyak yang mengering berdasarkan jumlah iot yang dimiliki, yaitu lebih dari 130. Kemudian kandungan minyaknya dalam biji karet ini atau inti biji karet ini adalah 45-50%. Jadi biji karet yang dimaksudkan di sini, ini nutnya ya. Nut itu jadi biji karet, di dalamnya yang di dalam cangkang, kemudian tuh ada biji ya. Di dalam bijinya, nah itu ada apa ya, semacam lapisan inti. Nah, itu yang dimaksud dengan biji karet yang dijadikan minyak di sini. Kemudian ini menurut Novia dan kawan-kawan tahun 2009, mutu minyak karet berasal dari biji-bijian, khususnya biji karet, dipengaruhi beberapa faktor. Ada yang dipengaruhi oleh kualitas dan kemurnian bahan bakunya. Kemudian juga usia biji karet ini juga mempengaruhi. Kemudian juga kadar air dalam biji karet juga akan mempengaruhi baik tidaknya mutunya. Kemudian yang terakhir adalah perlakuan terhadap bahan baku. Ya, jadi ada 4 hal ini yang mempengaruhi mutu minyak dari biji-bijian, khususnya biji karet. Kualitas kemurnian bahan baku, usia biji, kadar airnya, dan perlakuan terhadap bahan baku saat prosesnya. Nah, adapun metode cara untuk mendapatkan minyak biji karet ini harus melalui namanya prosesnya adalah ekstraksi. Ekstraksinya juga berbagai macam. Ini ada 3 jenis yang saya paparkan di sini. Yang pertama adalah metode rendering. Metode rendering pun ada 2, ada dry rendering dan wet rendering. Kemudian yang kedua adalah pengepresan mekanis, mechanical expression, dan yang ketiga adalah metode menggunakan ekstraksi pelarut. Biji karet di sini perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum diambil minyaknya karena mengandung air yang cukup banyak, sehingga dapat memicu terjadinya hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak. Ya, jadi memang harus dikeringkan dulu sebelum diambil minyaknya. Yang pertama, metode rendering. Metode rendering ini merupakan salah satu ekstraksi minyak yang diduga mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Jadi ini salah satu metode yang cukup cocok untuk biji karet, karena biji karet di sini kandungan airnya lumayan banyak. Ya. Pada semua cara rendering, penggunaan panas adalah satu hal yang spesifik yang bertujuan untuk menggumpalkan protein pada dinding sel bahan dan untuk memecah dinding sel tersebut, sehingga mudah ditembus oleh minyak atau lemak yang terkandung di dalamnya. Pengerjaan rendering ini dibagi dalam 2 cara, yaitu wet rendering, tadi sudah saya sampaikan, dan dry rendering. Kalau wet ini basah ya, rendering basah, dry rendering ini rendering kering. Kalau dry rendering, ini cara rendering tanpa menambahkan air selama proses berlangsung. Jadi dilakukan di dalam ketel terbuka dan dilengkapi dengan steam jacket serta alat pengaduk. Ya, jadi di dalam prosesnya dry rendering ini caranya tanpa ada penambahan air sama sekali. Ini caranya ya. Caranya adalah bahan yang diperkirakan mengandung minyak atau lemak, umpamanya tadi adalah minyak biji karet yang ingin kita dapatkan, berarti biji karetnya tadi dimasukkan ke dalam ketel tanpa penambahan air, dipanaskan, diaduk pada suhu 220 Fahrenheit sampai 230 Fahrenheit. Jadi ini di atas 100 derajat ya, Celcius 105 sampai 110. Kemudian ampas bahan yang diambil minyaknya akan diendapkan pada dasar ketel, kemudian minyak atau lemak dipisahkan dari ampas yang telah mengendap dan pengambilan minyak dari bagian atas ketel. Sedangkan metode wet, nah ini kita lihat bedanya aja nih. Kalau wet di sini adalah dengan penambahan sejumlah air. Ya. Cara ini dilakukan juga pada ketel terbuka, ataupun bisa juga yang tertutup, menggunakan temperatur yang tinggi, ditambah di sini ada tekanan uap sebesar 40-60. Ya, ada tekanan uapnya. Kenapa jadi ada tekanan uap? Karena di sini dia ada penambahan air. Karena yang akan diambil adalah minyaknya, jadi nanti karena ini ada penambahan air, ketika dipanaskan diharapkan air yang terkandung di dalam si minyak tadi, atau di dalam bahan tadi, airnya akan ditarik lagi gitu ya.
Jadi di sini bahan-bahan ditempatkan pada ketel yang sama dengan yang tadi, kemudian ditambahkan air, dipanaskan perlahan sampai suhu kurang lebih 50 derajat Celcius, minyak akan terekstraksi dan akan naik ke atas, kemudian dipisahkan. Proses ini menggunakan temperatur tinggi dan tekanan uap digunakan untuk menghasilkan minyak atau lemak dalam jumlah yang besar. Air dan bahan akan diekstraksi, dimasukkan ke dalam digester selama 4-6 jam. Ini bedanya ya, si dry rendering dan juga wet rendering. Sampai di sini dulu di metode pertama, yaitu metode rendering. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke metode kedua, yaitu metode pengepresan mekanis atau mechanical expression. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Metode pengepresan mekanis di sini merupakan salah satu cara ekstraksi minyak atau lemak, terutama bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini digunakan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi, 30-70%. Pada pengepresan mekanis ini diperlukan perlakuan pendahuluan sebelum minyak atau lemak dipisahkan dari bijinya. Perlakuan pendahuluannya mencakup pembuatan serpih, perajangan, penggilingan, serta tempering atau ada pemasakan terlebih dahulu. Ya, jadi walaupun ini akan dipres saja, tapi juga akan dirajang-rajang dulu. Kalau istilah kita di SATOP atau di DTP dulu ada size reduction ya. Jadi harus dikecilkan dulu bentuknya, dirajang, dan lain sebagainya. Dua cara umum yang digunakan dalam pengepresan mekanis yaitu dengan pengepresan secara hidrolik dan pengepresan berulir. Nah, ini bedanya duanya. Pada pengepresan hidrolik, di sini dipres dengan tekanan sekitar 200 pon, ya. Kemudian banyak minyak atau lemak yang dapat diekstraksi tergantung dari lamanya pengepresan, tekanan yang dipergunakan, dan kandungan minyak dalam bahan asal. Sedangkan yang kedua, yaitu dengan pengepresan berulir, memerlukan perlakuan pendahuluan, yaitu harus ada proses pemasakan dulu. Pemasakan berlangsung pada suhu sekitar 115 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 15-20 ton per inci persegi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan metode ekstraksi pelarut atau solvent extraction. Ini metode yang paling efektif untuk memperoleh minyak dari biji karet. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan biji karet ke dalam suatu larutan zat kimia, sehingga minyak yang terkandung dalam biji karet akan terpisahkan dari ampasnya. Biasanya kalau kita mempraktikumkan, memang yang paling banyak hasilnya memang dengan menggunakan solvent extraction ini ya. Pemisahan minyak ini berdasarkan perbedaan antara kelarutan minyak dan bahan-bahan lainnya yang terkandung di dalam biji karet. Kemudian dengan cara menguapkan pelarutnya, maka didapatkan minyak murni. Minyak yang diperoleh memiliki kemurnian yang tinggi dibandingkan dengan dua metode sebelumnya karena selektivitas dari pelarut yang digunakan. Dan biasanya memang terbukti ketika praktikum, memang metode ini yang lumayan banyak mendapatkan minyaknya ya. Sebagai senyawa hidrokarbon, minyak pada umumnya tidak larut dalam air, tapi larut dalam beberapa bahan pelarut organik. Sehingga di sini pemilihan bahan pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi lipida adalah dengan menentukan derajat polaritasnya. Seberapa polar nih si bahan ini. Karena dengan polaritas lipid yang berbeda ini, maka tidak ada bahan pelarut umum untuk semua macam lipida. Contohnya, senyawa-senyawa trigliserida yang bersifat nonpolar akan mudah diekstraksi dengan pelarut nonpolar, misalnya heksan atau petroleum ether. Nah, biasanya memang ketika melakukan ekstraksi menggunakan solvent extraction ini, di lab biasanya kita menggunakan heksan ya. Kemudian setelah tadi didapatkan minyaknya, maka selanjutnya untuk menjadi biodiesel tadi, maka perlu dilakukan pemurnian. Nah, pemurniannya melalui proses pemurnian seperti proses degumming, penghilangan gam, dan netralisasi. Pada proses
PPO ini atau mendapatkan pure plant oil ini tidak diperlukan proses bleaching dan deodorasi atau penghilang bau ya. Jadi biasanya ini pemurnian minyak ini kurang lebih maksudnya ini sama dengan pemurnian minyak yang kalian pelajari di mata kuliah refinery umpamanya. Ada refinery yang membahas tentang pembuatan biodiesel? Ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Cuma di sini tidak ada proses bleaching dan tidak ada proses deodorasi atau penghilang bau. Ya. Prosesnya kurang lebih sama. Jadi minyak biji karet menjadi biodiesel dapat melakukan melalui reaksi transesterifikasi. Ya, ini definisi dari transesterifikasi sendiri. Mudah-mudahan ini kalian sudah sering juga dibahas di mata kuliah refinery tadi. Adalah proses yang mereaksikan trigliserida dalam minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol yang rantainya pendek seperti metanol ataupun etanol, kemudian menghasilkan metil ester lemak atau biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Jadi nanti hasilnya adalah biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Biodiesel ini merupakan pengganti solar, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian didapatkan salah satunya, mungkin juga bisa di tanaman karet. Ini salah satunya ya, yang paling banyak dikembangkan memang adalah dari kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Di sini karena memang sumber minyak dari kelapa sawit itu lumayan besar untuk menghasilkan biodiesel itu sendiri, minyak itu sendiri. Ya, ini adalah yang paling dari karet ini hanya sebesar 40-50%. Kita cari sawit. Nah, sawit ini 45 sampai 70. Ini baru kemudian ditambah sabut dan biji, ini bisa jadi 45 sampai 54. Begitu besarnya yang di sawit, makanya biasanya sawit yang diperuntukkan untuk menjadi minyak untuk biodiesel. Oke. Padahal di sini karet bisa 40 sampai 50. Kira-kira ada yang ingin berkomentar dulu, kenapa jadi yang banyak jadi biodiesel ini adalah sawit, kenapa bukan karet gitu ya? Silakan, ada yang ingin berkomentar dulu. Mungkin karena Pak. Aman. Walaupun saya tahu suara kamu nih kayaknya kayak orang Bengkulu ya. Iya, Pak. Sebutkan nama. Nama saya Yosef Kusnapa sendiri. Oke, Yosef. Silakan Yosef. Karena Pak, kan biji karet nih jarang Pak yang menggunakan gasan itu tuh. Kan kebanyakan sawit. Kenapa kira-kira? Ini kan nih padahal dari sisi isinya nih 40 sampai 50 kan kurang lebih aja nih tadi si sawit 45 sampai 70 walaupun lebih tinggi sih ya 70 sampai 70. Cuma masih beda tipis lah. Kenapa kira-kira? Itu barangnya Pak jarang ada. Barangnya jarang ada lah. Padahal dalam satu pohon kelapa sawit, dalam satu pohon karet bijinya banyak kayaknya tuh. Yosef. Kan kalau sawit itu kan itu produksi kan banyak Pak. Nah kalau biji karet ini jarang orang mau yang kayak ngambil biji karet, jarang Pak ya. Oke, ada lagi kah? Terima kasih Yosef. Silakan yang lain. Ada lagi? Mungkin kandungan di dalam bijinya tuh Pak. Jumlah kayak kadar airnya biji karet lebih banyak daripada biji sawit. Terus? Habis itu kandungan minyaknya kan lebih banyak. Ini siapa namanya? Adil ya? Ahmad Rijali Rahman Pak. Oh, Rijali Rahman. Nggih. Terus apa lagi Rijali? Apa? Tadi pertanyaan saya ya, karet dan sawit ini prosentase isi berat keringnya sekian gitu ya untuk menghasilkan minyak. Kenapa jadi yang diusahakan menjadi biodiesel itu kebanyakan adalah minyak yang berasal dari sawit. Malah sekarang kan memang
solar itu sesuai dengan peraturannya sekian persen itu harus dicampur dengan biodiesel yang dihasilkan dari sawit ya. Kenapa tidak karet? Padahal karetnya juga lumayan besar di Indonesia gitu. Silahkan yang lain. Padahal persentasenya dalam berat keringnya mungkin kurang lebih nih. Nggak terlalu jauh maksudnya. Beda umpamanya jarak pagar, jarak kaliki, berarti kita harus nanam dulu ya. Ini kan sudah ada nih, produknya ada nih si karet nih. Kenapa jadi tidak diusahakan? Silahkan, yang lain. Silahkan yang lain. Ada 21 orang nih. Kalau Siti Rahmah, mana Siti Rahmah? Siti Rahmah. Ya, Pak. Ya, Pak. Kenapa kira-kira Siti Rahmah? Siti Rahmah silakan. Siti Rahmah. Kalau gitu saya ganti Yatmini. Yatmini. Yatmini ada? Yatmini? Kalau Nur Ainah ada? Halo? Nur Ainah? Nur Ainah? Ada Nur Ainah? Rahayu? Apa tadi pertanyaan? Nah, itu berapa orang nih? Berdua, Pak. Yang penulun jaringannya kada mau. Oke. Pas lah kalau berdua lah. Tadi kan ada, saya sampaikan tadi tentang karet ya. Yang dimana dari biji karet saja ini bisa menghasilkan 40-50% minyak ya dari bijinya. Kemudian ada sawit. Sawit dari sabut bisa 45-70, dari bijinya bisa 46-54. Pertanyaan saya, kenapa yang diusahakan menjadi biodiesel itu adalah sawit, tidak karet? Padahal persentase isinya juga tidak terlalu jauh untuk bisa menghasilkan minyak. Kenapa kira-kira? Ada ngilah, Pak. Ya. Oh, buahnya nih kuringan bisa nih. Ayo, kenapa? Ini sudah berdua nih, ayo. Silakan. Karena, Pak Ai, kalanya karet itu asam asam lemak bebasnya lebih tinggi. Terus? Jadi, aduh, Itu suaranya masih di mute.
Silakan. Ayo berdua nih. Rahayu siapa yang coba jawab? Silakan Rahayu. Silakan Rahayu. Ayo. Sambil kalian cari jawaban nanti saya tanya lagi ya. Fahriyah, ada Fahriyah. Fahriyah? Fahriyah? Iya, Pak. Kira-kira kenapa Fahriyah? Dinyalakan kameranya Fahriyah. Ada nggak, Pak? Fahriyah? Nah, hilang juga Fahriyahnya. Fahriyah? Kalau gitu Irda. Ada Irda. Ada, Pak. Silakan Irda. Kameranya dinyalakan. Kalau dari jurnal yang saya baca tadi, alasan yang karet tuh tidak terlalu banyak digunakan untuk biodiesel tuh karena kandungan asam lemak bebasnya yang tinggi. Terus? Habis itu, minyak dengan kandungan asam lemak bebas yang tinggi kurang ekonomis untuk diolah menjadi biodiesel. Oke. Menggunakan proses konversi. Iya, sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya balik lagi ke siapa tadi yang Rahayu yang berdua tadi. Rahayu dan temannya. Saya lupa tadi namanya. Satunya tadi siapa ya? Rahayu? Rahayu? Pun Bapak. Ya. Tadi berdua tadi siapa? Sama siapa? Sukma. Oh, Dahma Dewi Sukma. Silakan. Sudah diberi waktu. Silakan Rahayu dan Dewi Sukma. Ayo. Jawabannya tuh Pak hampir sama aja lawan Irda. Coba sampaikan jawaban kalian apa? Silahkan disampaikan. Saya balik lagi ke Fahriyah. Fahriyah. Bapak. Oke. Karena kalaunya sawit itu pengendapannya lebih pendek waktunya. Jadi ibaratnya tuh kalaunya CPO itu lebih cepat Pak prosesnya daripada karet. Proses apanya? Proses pembuatan minyak nabatinya. Oh, proses pembuatan minyak nabatinya. Jadi sama nih. Jadi supaya makanya banyak CPO daripada karet. CPO daripada karet. Kalau menurut Fahriyah? Fahriyah? Hilang kah Fahriyahnya? Fahriyah? Masih tidak ada Fahriyah. Si Sadiah? Ada Pak. Kenapa kira-kira Sadiah?
Kalau dari artikel yang ulun baca Pak, minyak karet itu masih belum ada penelitiannya untuk digunakan dalam skala besar, dan juga masalah ini tuh ramah lingkungan atau kada saat digunakan jadi biodiesel. Dan juga Pak, jarang artikel yang dibaca tadi itu perlu dilakukan penelitian lagi apakah ini tuh termasuk bahan pangan atau kada. Soalnya kalau ini termasuk bahan pangan itu tuh kayak berkompetisi lawan kebutuhan pangan manusia. Kan contohnya kayak minyak kelapa sawit itu Pak. Karena kan minyak kelapa sawit sudah terbukti sebagai salah satu bahan pangan. Ini tadi bahasannya untuk biodiesel. Nah, khusus untuk biodiesel aja. Biodiesel kan berarti lain gasan pangan ya lo. Nah, kira-kira kenapa jadi kan non pangan nih, kita bicara tentang non pangan. Kira-kira kenapa jadi si minyak dari biji karet ini tidak diusahakan, lebih banyak mengusahakannya ke minyak sawit gitu? Kalau yang ulun dengar dari penjelasan yang Evda juga tadi lah Pak, kan minyak biji karet itu tuh banyak mengandung asam lemak bebas, berarti untuk prosesnya itu kan lebih lama sehingga kan memakan biaya yang lebih. Berarti itu tuh kalau menurut ulun dalam segi ekonominya Pak yang kurang daripada pengolahan dari CPO. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama Pak. Jawabannya sudah lumayan banyak ya, dan kebanyakan ini banyak yang benar juga. Tadi juga sudah disinggung juga sama Yosep bahwa memang biji karet ini tidak sebanyak kelapa sawit ya. Kelapa sawit kan satu bongkahan buahnya lumayan besar ya untuk diekstraksi dan lain sebagainya. Sedangkan biji tidak sebanyak itu dan ada musimnya juga untuk nanti bisa diambil untuk dijadikan minyak. Dan juga memang prosentasenya kalau kalian mencek jumlah yang dihasilkannya dan juga prosesnya juga relatif lebih sulit dibandingkan kelapa sawit itu sendiri ya. Jadi makanya kelapa sawit yang masih banyak. Oke, saya masuk ke materi lagi ya. Walaupun jadi jumlahnya dari 40 sampai 50 yang kurang lebih, cuma ketersediaan bahannya juga tidak kontinu setiap tahun, kemudian juga proses pengolahannya juga relatif lebih sulit dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Saya lanjut ke proses pembuatan dia menjadi biodiesel. Yang pertama adalah proses pemisahan gam atau disebut sebagai proses degamming. Jadi merupakan satu proses pemisahan getah atau lendir ya, yang terdiri dari fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air, resin tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas yang ada dalam minyak. Jadi di sini dipisahkan komponen minyaknya dengan komponen lain yang dapat mengurangi stabilitas produk hasil pengolahan minyak nabati. Kemudian biasanya proses ini juga dilakukan dengan cara penambahan asam fosfat ke dalam minyak, lalu dipanaskan sehingga akan membentuk senyawa fosfolipid yang lebih mudah terpisah dari minyak. Kemudian disusul dengan proses sentrifugasi atau proses pemusingan di sini tulisannya. Selanjutnya dilakukan proses esterifikasi dan selanjutnya akan proses transesterifikasi. Nah, ini dimaksudkan untuk menurunkan kandungan asam lemak bebasnya dalam minyak dengan cara mengkonversi ALB atau FFA yang terkandung dalam minyak biji karet menjadi metil ester dan air. Minyak kandungan asam lemak tinggi tidak sesuai digunakan untuk bahan baku pada reaksi transesterifikasi. Jadi ini ada ketentuannya. Proses esterifikasi ini harus mendapatkan minyak dengan kandungan FFA-nya tidak lebih dari 2%. Ya. Karena jika melebihi itu, maka tidak bisa dilakukan transesterifikasi. Ya. Ini proses dari transesterifikasi, disebut juga dengan reaksi alkoholis, yaitu reaksi antara trigliserida dengan alkohol yang menghasilkan ester dan gliserin. Ini alkohol yang sering digunakan adalah metanol, etanol, dan isopropanol. Ya. Kemudian ini
katalis-katalis yang cocok adalah yang berkarakter asam kuat. Contohnya adalah asam sulfat, asam sulfonat organik, atau resin penukar kation asam kuat yang merupakan katalis-katalis yang biasa terpilih dalam praktek industrial. Kemudian untuk mendorong agar reaksi bisa berlangsung ke konversi yang sempurna pada temperatur rendah, reaktor metanol harus ditambahkan dalam jumlah yang sangat berlebih, biasanya lebih dari 10 kali nisbah stoikiometri. Kemudian air dan produk ikutan harus disingkirkan dari fase reaksi, yaitu fase minyak. Kemudian melalui kombinasi-kombinasi yang tepat dari kondisi-kondisi reaksi metode penghilangan air tadi, konversi sempurna asam-asam lemak ke ester metilnya dapat dituntaskan dalam waktu 1 sampai beberapa jam. Minyak biji karet tadi kemudian dimasukkan ke dalam labu leher 3, ini prosesnya ya. Dipanaskan sampai temperatur 60 sampai 65 derajat Celcius, ditambahkan dengan campuran metanol 1:2, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 3% dari berat sampel, diaduk, kemudian dimasukkan ke dalam corong pemisah dan diambil lapisan atasnya. Lapisan atasnya lah yang merupakan minyak yang akan diambil. Lapisan atas esterifikasi dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang lain, kemudian dipanaskan sampai temperatur 60 sampai 65 derajat Celcius, ditambahkan campuran metanol dan KOH. Ini perbandingannya 1:2 ya. Kemudian diaduk, kemudian dimasukkan dalam corong pemisah, diambil lapisan atasnya, kemudian lapisan atasnya dicuci dengan air panas sampai didapatkan lapisan bawah yang bersih. Diambil lagi lapisan atasnya, kemudian dianalisa AV lapisan atasnya. Ya. Kemudian hasil transesterifikasi yang terbentuk didinginkan dan didiamkan selama 24 jam. Campuran tersebut akan membentuk biodiesel pada lapisan atas dan gliserol pada lapisan bawah. Tadi sudah saya sampaikan ya, pada produk ini pembuatan biodiesel itu akan menghasilkan minyak ya, minyak biodiesel dan juga gliserol. Ada 2. Kemudian campuran biodiesel dan gliserol dipisahkan menggunakan corong pisah. Kemudian dicuci biodieselnya dengan Aquades untuk menghilangkan gliserol yang tersisa. Kemudian biodiesel yang bebas dari gliserol kemudian dipanaskan pada suhu 110 Celcius selama kurang lebih 30 menit sehingga diperoleh berat yang konstan. Kemudian pemanasan ini dilakukan untuk menghilangkan sisa Aquades sehingga biodiesel bebas dari air. Hasil dari kemudian diperoleh dan diasumsikan sebagai biodiesel yang murni. Tadi setelah ditambahkan air, kemudian dipanaskan lagi dengan suhu ya, 110 derajat Celcius. Harapannya air-air yang ada di dalam biodiesel hasil dari proses transesterifikasi tadi itu hilang minyaknya dengan dipanaskan tadi. Kemudian biokerosin. Biokerosin ini tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa ini adalah bahan pengganti minyak tanah ya. Proses pembuatan minyaknya kurang lebih sama dengan seperti awal tadi, jadi harus dilakukan mechanical, bisa menggunakan mechanical expression, bisa menggunakan pelarut tadi ya. Kemudian juga dibuat reaksinya. Ada 2 cara pembuatan biokerosin. Yang pertama adalah dengan degamming. Ada 2 proses ya. Ini sampel minyaknya diambil 500 ml, kemudian dipanaskan, suhunya 80 derajat Celcius, sambil diaduk, ditambahkan asam fosfat, kemudian diturunkan hingga suhunya 60 sampai 70 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian dimasukkan lagi ke dalam corong pemisah. Kemudian masuk proses neutralisasi, minyak hasil degamming dipanaskan kembali hingga suhu 60 derajat Celcius, selanjutnya ditambahkan NaOH yang dilarutkan dengan metanol, kemudian dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian dimasukkan lagi ke dalam corong pemisah. Ada 2 produk, jadi biokerosin dan juga biodiesel. Dua-duanya, jadi di sini kalian harus melihat dari awal tadi ya, harus mendapatkan minyak dulu. Proses untuk mendapatkan minyak itu menggunakan 3 cara tadi.
bisa menggunakan rendering, bisa menggunakan pengepresan mekanis, bisa menggunakan ekstraksi pelarut. Hasil dari minyak dari 3 ekstraksi ini barulah diproses. Kalau tadi biodiesel itu dengan proses esterifikasi dan transesterifikasi, sedangkan proses pada pembuatan biokerosin ini menggunakan degaming dan juga satunya saya lupa. Netralisasi, Pak. Netralisasi. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kelompok kalian ini kan ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Untuk penugasan yang akan saya share di grup ya. Ini nanti tugasnya adalah membuat video. Membuat video karena cuma 4 kelompok, masing-masing kelompok saya pecah lagi menjadi 2 kelompok. Totalnya ada 8. Dari 4 kelompok jadi 8 kelompok. Sudah saya tentukan nama-namanya, kemudian ada materi yang harus disajikan dalam video tersebut. Video tersebut maksimal 10 menit dan dikumpulkan di minggu depan, hari Senin berarti ya. Isinya adalah berkaitan dengan produk-produk berbasis karet. Nanti akan saya share di grup WA ya. Apa saja produknya, isinya harus melingkupi minimal 2 jurnal sebagai pembahasannya. Ya, dipresentasikan saja seperti tadi, maksimal 10 menit. Nah, nanti di-upload di GCR. Untuk praktikum sendiri, praktikum nanti akan semi ya. Ada yang harus kalian kerjakan di rumah, ada juga yang harus kalian kerjakan di kampus. Cuma untuk minggu ini, penugasan cukup yang ini. Nanti untuk praktikum, nanti akan saya bahas di minggu depan. Ya. Ada pertanyaan? Bapak. Silakan, Nurin. Terkait praktikum di kampus, Pak, apa boleh susulan, Pak? Praktikum di kampus masih belum tahu juga nih jadwalnya kapan. Oke, Pak. Jadwalnya masih belum ditentukan, mungkin sekitar minggu kedua atau minggu ketiga ya. Ini kan minggu pertama ya. Minggu kedua tidak mungkin, jadi minggu ketiga atau minggu keempat. Dan itu bisa juga dikerjakannya di rumah sebenarnya. Nanti tergantung bagaimana keputusannya per kelompok seperti apa. Ya. Untuk praktikum, ini tetap mengacu ke kelompok Pak Sandri yang awal, yang 4 kelompok. Tapi untuk yang penugasan ini 1 kelompok saya bagi menjadi 2 kelompok lagi. Bocorannya nanti kalian praktikumnya adalah pembuatan cangkang, pengarangan, ya, pengarangan dan nanti akan jadi biobriquette dari cangkang biji karet, ya. Nanti mulai minggu depan nanti akan saya susun ininya apa namanya penuntunnya. Jadi apa yang harus kalian lakukan. Itu runtutannya di minggu depan akan saya sampaikan. Dan ini kami masih usahakan supaya masih bisa di rumah. Nanti ketika pengujian dan juga ketika pencetakan nanti baru ada ke kampus. Itu pun nanti kami gilir ya. Tidak keseluruhan. Nanti kami bikin jadwalnya dulu. Oke. Ada lagi? Sebagai bocoran nih nanti untuk penugasan ini yang nanti kalian disuruh bikin video, ini ada beberapa produk ya dari karet yang harus kalian bikin videonya, yaitu karet gelang, balon, ban, pengolahan produk dari ban bekas, karet busa, alas sepatu, sandal, dan sarung tangan iradiasi. Nanti kalian cek. Tadi sudah saya cek beberapa jurnalnya ada yang terkait, jadi
Mudah-mudahan insya Allah sih semuanya sih ada bahannya. Tinggal kalian olah saja bahan tersebut menjadi video ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi Pak, dalam videonya itu menjelaskan proses pengolahannya gitu Kak Pak? Iya, jelaskan saja proses pengolahannya. Dan diatur sedemikian rupa kalau umpamanya orangnya berempat, diatur. Kalian sudah paham insya Allah kalau bikin video ya. Nah, nanti ada beberapa sesi di mana kalian harus istilahnya sih mempresentasikan. Cuma sih dari video tersebut dan nanti akan didiskusikan di GCR ya. Jadi ceritanya kalian sebagai presenter, kemudian yang lain audiensnya nanti menanyakannya di chat kalian di GCR tersebut. Oke, ada lagi? Tidak ada? Bapak, silakan. Harus ada muhanya nggak, Pak? Harus lah. Oke, Pak. Harus ada muhanya. Tinggi, Bapak. Makasih. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya. Nanti akan saya share juga siapa kelompoknya dan apa bahan materinya yang harus dibikin video dan dikumpulkan di minggu depan ya, hari Senin. Ini waktu efektifnya paling masih cuma 2 hari ya, hari ini dan besok. Selanjutnya nih libur Lebaran. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, kalau banyak salah selama perkuliahan dan lain-lain. Oke? Raya. Nah, makanya ini karena hari raya, jadi saya kasih THR. Pak. Saya kasih THR, tugas hari raya. Pak, jaka THR-nya Pak ya amplop ya. THR-nya bisa nih, bisa dibikin di dalam amplop, tugasnya bisa dibikin di amplop, nanti saya kirimkan ya. THR itu tugas hari raya. Tapi Pak, nang kawa dilanjakan warna biru kah? Semalam sudah dikasih Pak Solihin. Itu perwakilannya Pak Solihin sudah membagi-bagi ya. Oke, kalau tidak ada, silahkan dipimpin doa pulang. Tadi sudah Taufik. Si Jailani, ada Jailani? Ada Pak. Silakan Jailani. Pak. Sebelum penutupan pada pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih pada Jailani. Terima kasih pada yang lain. Rijali, ada yang ditanyakan kah Rijali? Angkat tangan nih Rijali nih, atau aku pencet? Ada Pak. Ya silakan Rijali. Mengumpul tugasnya tuh kayaknya di GJR gitulah Pak. Ya. Di upload di beranda gitu Pak. Nah nanti saya jelaskan nanti. Kalau tugasnya perorangan nanti dikirim ke Classwork ya. Kemudian perwakilan kelompok menaruh di beranda. Ini Pak, makasih Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.